Peluang timnas Indonesia untuk bermain tandang kini semakin menarik dibahas di tengah tim merah putih ikut tampil di ajang Piala Asia di bulan Januari mendatang. Nama Mitchell Baker dan juga Luke Fiskeri kini menjadi yang paling hangat diperbincangkan untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda dalam waktu dekat ini. 3 pemain keturunan timnas Vietnam resmi diumumkan setelah sah menjadi warga negaranya menjelang Piala AFF 2026 ini melawan timnas Indonesia. Benarkah pihak AFC melarang Matthew Baker untuk kembali membela timnas Indonesia U17 setelah terakhir tampil melawan timnas Jepang di Piala Asia U17 di Arab Saudi? Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Dua pemain keturunan, yaitu Mitchell Baker dan juga Luke Fiskeri, kini disebut masuk ke dalam daftar proyeksi timnas Indonesia untuk FIFA Matchday di bulan Juni mendatang dan juga ke Piala Asia 2027 nanti. Keduanya dikabarkan menjadi bagian dari 5 pemain keturunan baru yang sedang dipantau oleh John Herdman. Informasi tersebut disampaikan oleh Norko Rompot yang merupakan staf khusus Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ia menyebut proses penambahan pemain diaspora baru ini tengah dipersiapkan untuk kebutuhan timnas Indonesia. Norko Rompot juga menyebutkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengetahui rencana tersebut. Kelima pemain itu diproyeksikan bisa bergabung sebelum Piala Asia di bulan Januari di tahun depan, di mana nama pertama yang mencuat adalah Mitchell Baker. Penyerang muda kelahiran Melbourne, Australia itu baru dipilih klub MLS Colorado Rapids. Mitchell Baker disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Keluarganya berasal dari Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selama 2 musim, Baker mencatatkan 18 gol dan 7 assist dari total 42 pertandingan. Selain itu, Mitchell Baker juga memiliki postur mencapai 196 cm. Kehadirannya diperkirakan bisa menambah opsi lini depan timnas Indonesia, terutama untuk kategori usia muda. Nama lain yang ikut masuk pembahasan adalah Luke Fiskeri. Winger MacArthur FC itu bermain di kompetisi Australia di musim ini. Luke Fiskeri lahir di Hawaii, Amerika Serikat pada 25 Oktober 2005. Pemain berusia 20 tahun itu disebut memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Bersama MacArthur FC di musim ini, Luke tampil dalam 30 pertandingan di berbagai ajang. Tercatat ia menyumbangkan 7 gol dan 3 assist selama mencatatkan 1.650 menit bermain beberapa waktu lalu. Luke juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan John Herdman terkait kemungkinan dirinya memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, ia juga terbuka membela skuad Garuda di masa depan. Terdekat timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga FIFA Matchday di bulan Juni ini, di mana skuad Garuda akan bertemu Oman pada 5 Juni dan melawan timnas Mozambik pada 9 Juninya di Jakarta. Pelatih timnas Indonesia menyebutkan bahwa pasukan skuad Garuda harus sering bermain away menjelang Piala Asia mendatang. Namun, keinginan itu tampaknya masih belum bisa dituruti oleh PSSI di ajang FIFA Matchday, terkecuali timnas Indonesia mengikuti ajang atau turnamen di luar negeri. Ya, Piala Asia mendatang memang menjadi bagian penting di roadmap jangka panjang timnas Indonesia demi menatap Piala Dunia 2030 nanti. Dalam perjuangan panjang ini, John Herdman juga menginginkan timnas Indonesia terbiasa bermain di luar Indonesia demi mengasah situasi bertekanan tinggi. Piala Asia sangat penting dalam tujuan jangka panjang Indonesia, karena kita harus mulai terbiasa bermain di luar Indonesia. Ini adalah langkah penting yang harus kita ambil. Pada saat yang sama, kita juga harus terbiasa menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan menutup jarak yang saat ini masih ada antara Indonesia dengan Jepang atau juga Qatar. Jika kita ingin lolos ke Piala Dunia 2030, maka jarak itu harus diperkecil. Kami harus belajar mendapatkan hasil melawan lawan kuat tersebut. Semua persiapan yang kami lakukan selalu diarahkan menuju 2030. Ini tentang memberikan pengalaman kepada kelompok pemain ini. Pengalaman-pengalaman itu, baik secara individu maupun kolektif, akan terus berkembang seiring kami lebih sering bersama dalam situasi bertekanan tinggi, agar siap menghadapi momen besar di kualifikasi Piala Dunia, kata John Herdman. Ya, namun sayangnya keinginan John Herdman untuk membawa timnas Indonesia lebih sering away tidak bisa dikabulkan sepenuhnya oleh PSSI. Di jendela FIFA Matchday, tercatat PSSI lebih sering memaksimalkan laga kandang untuk timnas Indonesia. Bahkan skuad Garuda terakhir kali bertandang di jendela FIFA Matchday adalah di bulan Juni 2019 yang lalu ketika melawan Yordani. Namun untuk FIFA Matchday terdekat ini, PSSI sudah menyiapkan 2 laga melawan timnas Oman dan Mozambik yang lagi-lagi laga itu digelar di kandang. Sekjen PSSI
yaitu Yunus Nusi pun berdalih bahwa timnas Indonesia tidak banyak diundang oleh federasi lain untuk bertandang. Ya, di samping memang keinginan kita untuk mengundang beberapa federasi atau tim dari luar, kita juga belum begitu banyak negara yang mengundang kita, ujar Yunus Nusi. Dan kalaupun ada, kita juga harus melihat apakah bermanfaat baik bagi PSSI. Dan selama ini memang kita yang lebih dahulu mengundang beberapa klub dan federasi negara lain untuk datang ke Indonesia, imbuh sang sekjen. Ya, kini kesempatan bermain di luar kandang hanya ada saat timnas Indonesia mengikuti turnamen di sepanjang tahun ini. Momen itu akan didapat di saat timnas Indonesia ikut serta di ajang Piala AFF pada 21 Juli sampai 22 Agustus dan FIFA ASEAN Cup pada September sampai Oktober mendatang. Kemudian, tersisa FIFA Matchday di bulan November sebagai persiapan akhir sebelum Piala Asia yang akan digelar pada bulan Januarinya. Timnas Vietnam kini langsung bergerak agresif untuk mendapatkan tambahan pemain naturalisasi baru menjelang Piala AFF ini. Ya, Timnas Vietnam diketahui tergabung di grup A dengan Timnas Indonesia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff nantinya. Datang sebagai juara bertahan, Timnas Vietnam jelas butuh banyak tenaga baru untuk menyusun skuad terbaik. Salah satu cara yang ditempuh negara tersebut adalah menambah jumlah pemain naturalisasi. Terkini, ada 3 pemain yang resmi memperoleh kewarganegaraan Vietnam melalui jalur naturalisasi. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh The Tao 247, di mana ketiganya adalah Giovanni Magno, Patrick Legiong, dan Hoa Ngo. Dari ketiga nama tersebut, hanya Giovanni Magno yang mendapatkan kewarganegaraan Vietnam melalui jalur residensi. Sementara, 2 nama terakhir mendapatkan kewarganegaraan karena punya darah Vietnam dari keluarganya. Saat ini, proses naturalisasi ketiganya pun sudah tuntas. Dan ketiganya sudah resmi menjadi warga negara Vietnam pada Rabu kemarin. Di luar asal-usul perolehan kewarganegaraannya, ketiganya merupakan pemain yang punya rekam jejak mumpuni. Patrick Legiong adalah sosok kiper tinggi 190 cm dan sudah berpengalaman di kompetisi Eropa. Sementara itu, Koano merupakan pemain sayap cepat yang dibesarkan dalam sistem pembinaan sepak bola Australia. Sebelum hijrah ke Vietnam, dirinya sempat menjadi pilihan utama di klub besar Liga Australia. Sementara Giovanni Magno menjelma menjadi pengatur serangan menakutkan sejak hadir di Liga Vietnam pertama kali pada 2019. Kini, dirinya telah berganti nama menjadi Nguyen Thay Loc sebagai syarat untuk menjadi warga negara Vietnam. Tentu, tambahan pemain ini akan jadi suntikan kekuatan signifikan bagi Kim Sang-sik selaku pelatih timnas Vietnam. Di edisi sebelumnya, Kim Sang-sik juga diperkuat oleh striker kelahiran Brasil yaitu Nguyen Xuan San. Kehadiran Rafael Son berperan signifikan dalam kehadiran trofi ketiga Vietnam di turnamen ajang ini. Sosok Matthew Baker kini dipastikan tidak lagi bisa memperkuat Timnas Indonesia U17 setelah usianya melewati batas regulasi turnamen kelompok umur itu. Pemain muda yang berkarir di Australia itu kini resmi naik kelas dan diproyeksikan membela Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 di bulan depan. Perjalanan Matthew Baker bersama Garuda Muda memang berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, di mana Timnas Indonesia U17 harus gagal melangkah lebih jauh di Piala Asia U17 setelah tersingkir di babak fase grup. Timnas Indonesia sendiri sebenarnya sempat membuka asa dengan kemenangan tipis atas Timnas Cina pada laga perdana. Permainan disiplin dan penuh semangat saat itu membuat publik mulai menaruh harapan besar kepada skuad Garuda Muda. Namun, momentum positif tersebut gagal dipertahankan pada pertandingan berikutnya. Kegagalan tersebut menjadi pukulan emosional bagi Matthew Baker yang saat itu berstatus kapten tim. Apalagi, momen tersingkirnya Timnas Indonesia U17 bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-17. Melalui unggahan di media sosialnya, Matthew Baker menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Ia mengaku kecewa karena belum mampu membawa tim mencapai target yang diharapkan. Namun meski begitu, perjalanan Matthew Baker bersama tim nasional belum berakhir. Setelah tidak lagi memenuhi syarat untuk level U17, ia justru mendapatkan kesempatan baru bersama Timnas Indonesia U19. Menurut regulasi kompetisi AFC, di pasal 23, pemain yang telah berusia di atas 17 tahun pada akhir tahun penyelenggaraan turnamen tidak lagi memenuhi syarat tampil. Dalam hal ini, Matthew Baker yang telah melewati usia 17 tahun dipastikan tidak bisa lagi dipanggil ke Timnas Indonesia U17 untuk tampil di ajang resmi AFC berikutnya. Meski demikian, pemain yang bermain di Liga Australia itu akan menjadi bagian dari skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto. Keputusan promosi tersebut diambil karena Matthew Baker dinilai memiliki kualitas, pengalaman, dan karakter kepemimpinan yang dibutuhkan tim. Nova Arianto pun disebut sudah cukup untuk memahami kemampuan sang pemain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.